video USL KMB3 perawatan skin graft. Nah, yang pertama kita harus lakukan yaitu adalah membaca catatan medis dari pasien. Apakah sudah benar dengan pasien yang akan kita berikan perawatan. Terus kita mempersiapkan alat-alat, lalu kita orientasikan kepada pasiennya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Benarkah ini dengan Bapak Hasbala? Bisa Bapak sebutkan tanggal lahirnya? 15 April. Bisa saya lihat? Iya, benar dengan Bapak Hasbala ya. Baiklah, nah Bapak di sini perkenalkan saya perawat Amatul Mufida. Bapak bisa panggil saya perawat Fida. Nah, rekan saya ini namanya perawat Danu ya Bapak. Nah, pada hari ini kami akan melakukan perawatan skin graft kurang lebih selama 5 menit. Bapak bersedia? Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak. Tidak ada. Bapak sudah nyaman posisinya seperti ini? Sudah. Kita lakukan ya Bapak. Nah, kemudian kita berikan privasi kepada pasiennya dengan menutup tirai, lalu kita mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan bersih. Saya bersama rekan saya sudah menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita pasang perlak pada bagian bawah lengan pasien. Bapak permisi, saya angkat ya Bapak tangannya. Nah, kemudian kita dekatkan bengkok. Lalu kita akan membuka balutan lama dari pasiennya. Kita akan membuka dengan menggunakan pinset anatomis. Kita gunakan pinset anatomis. Kemudian menggunakan alkohol swab. Nah, apabila fiksasinya kuat, kita bisa lakukan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Kita buka secara perlahan dengan menekan pada bagian jaringan yang dilakukan skin graft. Kita buka secara perlahan. Nah, kita buka mengikuti kulitnya dan dari balutan. Kita buka. Nah, lalu kita buang ke bengkok. Setelah itu kita kaji juga dari luka pasca operasi pasien ini, apakah ada tanda-tanda dari infeksi atau tidak, kemudian apakah ada penumpukan cairan ataupun pembekuan darah. Kemudian kita lihat juga apakah lukanya ini terlihat pucat, kemudian apakah ada perpindahan posisi dari jaringan tersebut. Nah, setelah itu kita juga kaji dari tipe lukanya, lokasi lukanya, dan bau dari luka skin graft pasien tersebut. Kemudian kita akan jangan lupa untuk mendokumentasikannya yang akan diberikan kepada dokter sehingga kita tahu tindakan apa atau perawatan apa yang diperlukan pasien selanjutnya. Lalu kita akan mengganti sarung tangan. Saya bersama rekan saya ganti sarung tangan menggunakan sarung tangan steril. Nah, setelah itu kita akan mengganti balutannya menjadi balutan baru. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kasa yang diberikan dengan betadine. Kita lakukan penekanan. Lalu kita beri kasa gulung. Lalu kita gulung dan buang ke bengkok. Setelah itu kita bersihkan juga menggunakan kasa yang telah direndam di NaCl. Tolong nurse. Nah, kemudian kita lakukan penekanan juga. Setelah itu kita beri kasa gulung. Kita gulung lagi. Lalu kita akan menutup dari luka pasien ini. Kita gunakan dari kasa bajunya. Kita beri kasa baju. Kita tutupi area skin graftnya menggunakan kasa baju.
Nah, setelah tertutup menggunakan kasa baju, kita akan menutupnya menggunakan kasa yang diberi NaCl dan berbentuk bunga. Kita bentuk seperti bunga. Kita tutupi pada area skin graftnya sampai menutupi seluruh area jaringan. Kita bentuk seperti bunga agar tekanannya itu sama sehingga jaringannya tidak berpindah-pindah posisi. Nah, setelah tertutup seperti ini, selanjutnya kita bisa tutup menggunakan kasa steril kering. Kita tutup sampai menutupi area dari jaringannya. Kemudian kita pasang HIPAA-PIX nih. Nah, setelah tertutup seperti ini, selanjutnya kita balut menggunakan plester gulung. Nurse, bantu angkat tangannya, saya gulungkan. Boleh diangkat tangannya? Bisa, Pak. Kita lakukan pembalutan menggunakan perban gulung. Nah, setelah seperti ini, setelah dibalut menggunakan perban gulung, selanjutnya kita bisa bersihkan alatnya. Lalu kita bisa membuka handscoon. Lalu kita evaluasi kepada pasiennya. Nah, Bapak, tindakannya sudah selesai ya Bapak. Dari pengkajian terhadap perawatannya tadi, itu perkembangan dari jaringan Bapak itu bagus ya Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan perawatan? Sudah lebih nyaman ya. Lebih nyaman ya. Baiklah Bapak, karena waktunya juga sudah habis, saya bersama rekan saya izin undur diri terlebih dahulu ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, setelah itu kita bisa lakukan dokumentasi terhadap tindakan yang telah kita lakukan, kemudian kita bisa mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan ujian skill lab perawatan luka bakar atau Kobustio. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan prainteraksi. Nah, pada prainteraksi kita melakukan verifikasi order dan juga mengecek catatan medis pasien. Kemudian kita juga mencari apa yang harus kita lakukan kepada pasien. Lalu kita juga mempersiapkan alat-alat serta bahan-bahan yang diperlukan seperti ada bak steril atau bak instrumen, kemudian ada handscoon steril, ada salep, ada meteran, kemudian ada HIPAA-PIX, kemudian ada kasa steril, lalu ada alkohol swab, ada korentang, cairan NaCl, Bangkok, serta perlak. Nah, setelah alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pasien. Kemudian kita masuk kepada fase orientasi. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan sebelumnya saya perawat Danu dan perawat Amatul Mufidah yang bertugas di dinas pada hari ini. Sebelumnya apakah betul ini dengan Bapak Rasbala? Iya betul. Betul ya Pak, usia 30 tahun Pak? Iya betul. Boleh saya periksa dulu Pak gelang medisnya?
Baik, betul ya, dengan Bapak Hasbala. Baik, selanjutnya Pak, sebelumnya gimana nih kabar Bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik, Bapak, kali ini kita akan melakukan tindakan perawatan luka bakar ya Pak, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya. Ya, kita akan melakukan perawatan luka bakar di sini Pak kurang lebih 10 sampai 15 menit. Fungsinya adalah untuk mengganti balutan luka lama dengan yang baru Pak, supaya mencegah terjadinya infeksi serta mempercepat proses penyembuhan luka. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Setuju ya Pak ya? Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita menjaga privasi pasien. Kemudian kita juga mencuci tangan. Habis mencuci tangan, kita menggunakan handscoon dengan prinsip bersih. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan perlak pada pasien. Oke. Jika sudah, kita bisa taruh bengkok di samping. Bengkok sudah taruh samping. Kemudian kita lakukan proses pelepasan balutan luka dengan menggunakan pinset anatomis dan juga menggunakan kasa dan juga menggunakan alkohol swab untuk melepas rekatan dari balutan luka. Baik, kita bisa memberikan alkohol dulu di area fiksasi supaya mudah dalam proses pelepasannya. Kemudian kita bisa lepas menggunakan pinset anatomis sejajar dengan kulit, kemudian menuju ke arah balutan luka. Oke. Sudah, kita buang ke bengkok. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengkajian kepada pasien, di mana kita lihat luka bakarnya seperti apa, kemudian kita lihat jenisnya apa, kemudian bagaimana warnanya, kemudian derajatnya gimana, kemudian kita lihat apakah ada infeksi atau tidak, kita lihat ada pus atau tidak, kemudian ada jaringan nekrosis atau tidak, kemudian kita foto untuk melakukan dokumentasi jika diperlukan. Kemudian kita juga bisa mengukur luas luka bakar menggunakan meteran. Sudah, selanjutnya kita akan melakukan proses sterilisasi pada luka bakar. Kita bisa menggunakan kasa dan juga air dengan prinsip cairan steril. Bapak, lukanya boleh diarahkan ke atas ini Pak. Oke. Tolong ya nurse disemprotkan. Baik. Oke, sudah. Lagi nurse semprotkan. Oke, sudah. Cukup. Baik. Setelah kita lakukan sterilisasi pada luka pasien, kita bisa mengganti handscoon bersih dengan handscoon steril. Nah, selanjutnya kita lakukan proses debridement luka, atau kita bisa melepas atau menggunting jaringan-jaringan nekrotik pada luka pasien, supaya proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat menggunakan gunting anatomis dan juga menggunakan pinset chirurgis. Boleh minta kasanya nurse di sini? Baik. Oke, kita gunting jaringan nekrotik yang hitam. Baik. Jika sudah, kemudian kita berikan obat atau salep kepada luka pasien sesuai dengan salep atau obat yang diresepkan oleh dokter. Agak nyeri ya Pak ya? Iya Kan ya Pak? Oke. Sudah Pak? Oke. Selanjutnya kita balut luka dengan menggunakan kasa. Oke, jika sudah, kita bungkus balutan luka menggunakan gulungan kasa.
Agak diangkat lagi Pak tangannya Pak. Baik. Minus. Oke. Kita balut. Setelah kita balut luka, kita bisa lakukan fiksasi. Oke. Tindakan sudah selesai, kemudian kita bisa merapikan alat-alat terlebih dahulu. Oke, boleh disimpan. Apa? Oke, Bapak sebelumnya udah nyaman ya Pak ya? Sudah. Baik, tindakan kita udah selesai Pak. Gimana Pak perasaan Bapak setelah tindakan udah dilakukan? Lebih nyaman daripada sebelumnya. Lebih nyaman daripada sebelumnya ya Pak ya? Baik, kalau begitu setelah kita rapikan alat, kita bisa melepas sarung tangan kita. Lalu kita melakukan terminasi. Baik, tindakan sudah selesai dilakukan ya Pak ya. Perasaan Bapak juga sudah lebih baik kan? Sebelumnya tadi kotor, sekarang udah diganti dengan balutan yang bersih ya Pak ya. Baik, kemudian kalau begitu tindakan sudah selesai Pak. Setelah tindakan sudah selesai, kita bisa pamit undur diri. Setelah kita pamit undur diri, kita bisa melakukan dokumentasi terhadap tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan. Baik, demikian tindakan perawatan luka bakar atau kombustio dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.